Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rodi Eka Putra dari jurusan Ilmu Al-Quran Tafsir semester 6A ya. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang buku entrepreneurship, yaitu teori, kemudian proses dan praktiknya. Karena ini merupakan buku edisi yang keempat yang bahasanya menggunakan bahasa Inggris ya teman-teman semua. Kemudian buku ini terdiri dari beberapa bab. Di antaranya ada 16 bab. Kemudian bab pertama menjelaskan tentang kewirausahaan atau lebih kepada evolusi dan revolusi. Kemudian bab 2-nya menjelaskan tentang pola pikir kewirausahaan yang lebih titik fokusnya sekali lagi di kognisi dan karir. Kemudian bab 3-nya menjelaskan tentang kewirausahaan dan pembangunan berkelanjutan. Dan bab 4-nya menjelaskan tentang kewirausahaan sosial dan etis. Kemudian bab-bab selanjutnya ada, teman-teman bisa lihat di buku yang telah dikirim oleh dosen pengampu ya. Namun di sini kami akan menjelaskan tentang bab yang ke-16, yaitu mengembangkan rencana bisnis yang berkelanjutan. Pada bab ini beberapa tujuan kita diantaranya, yang pertama untuk menentukan rencana bisnis kita yang berkelanjutan dan menunjukkan nilainya seperti apa dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita bisa mengembangkan manfaat dari rencana bisnis yang kita buat. Kemudian yang ketiga, kita bisa menguraikan sudut pandang orang-orang yang membaca rencana bisnis kita ya. Dan yang selanjutnya untuk memahami pola pikir pembaca 5 menit. Kemudian untuk melihat garis besar lengkap dari rencana bisnis yang efektif. Kemudian untuk menyajikan beberapa petunjuk berguna yang menulis rencana bisnis yang efektif. Kemudian untuk menyoroti poin-poin yang perlu diingat dalam presentasi rencana bisnis. Dan yang selanjutnya untuk menggarisbawahi beberapa sudut pandang pelawan tentang pentingnya rencana bisnis ya kawan-kawan semua. Kemudian saya tertarik dengan isi buku ini. Jadi isi buku ini ada suatu quotes yang mengatakan bahwasanya kita tidak bisa membesarkan uang tanpa rencana bisnis. Rencana bisnis ini adalah sebuah karya seni tersebut, baik itu adalah dokumen yang mempersonifikasikan dan mengekspresikan perusahaan Anda. Setiap rencana yang kemudian kita buat, seperti setiap kepingan salju, pasti berbeda. Masing-masingnya adalah karya seni yang terpisah. Setiap harus mencerminkan individualitas kewirausahaannya, tidak meniru romansa orang lain tentunya, dan harus berupaya membedakan rencana agar ada perbedaannya. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya teman-teman semua dari quotes tadi, kita menginginkan usaha baru, tidak kemudian kita mengamati apa yang telah orang berbuat ya. Oke lah, kita bisa melihat dari sudut pandang orang bahwasanya misalkan orang memiliki bisnis seperti ini, kita bisa melihat dari itu. Cuman kita tidak diperuntukkan untuk kemudian meniru secara 100% ya. Sedikit tidak kita bisa melihatnya, kemudian kita bisa terapkannya dengan metode yang kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya. Bisa kita simpulkan teman-teman semua dari bab 16 ini memberikan definisi menyeluruh tentang rencana bisnis yang berkelanjutan dan kebutuhan saat ini untuk pendekatan ini. Krisis faktor perencanaan dibahas, kemudian pertanyaan tentang keberlangsungan bisnis di era perubahan iklim telah dibahas dalam submateri ini. Namun pada kenyataannya kami hanya memiliki sedikit pemahaman tentang bagaimana kewirausahaan ini menemukan dan mengembangkan peluang ini. Sebuah rencana bisnis telah ditentukan dan manfaat bagi pengusaha dan sumber keuangan didiskusikan. Mengembangkan rencana yang dirancang dengan baik berarti memasuki pola pikir yang benar. Seorang harus menulisnya secara persuasif untuk audiens tertentu sehingga pembaca dari apa yang kemudian kami buat ini bisa diresapi, kemudian bisa diterima dengan sebaik-baiknya. Kita sekarang memahami proses membaca rencana bisnis untuk lebih memahami bagaimana kemudian menyusun rencana tersebut. Panduan dalam mengembangkan rencana bisnis disediakan, disusun dari saran para ahli, kemudian para ahli di bidang modal ventura dan pengembangan bisnis barunya. Kemudian bagian selanjutnya di dalam submateri ini kemudian diilustrasikan beberapa pertanyaan utama yang harus dijawab secara lengkap dan menyeluruh rencana bisnis. Rencana bisnis diuraikan dengan setiap segmen utama
tangani dan dijelaskan. Bab ini kemudian menyajikan beberapa petunjuk guna untuk menyiapkan rencana bisnis berapa dengan daftar periksa juri yang digunakan dalam kompetisi rencana bisnis. Bab ini juga diakhiri dengan ulasan tentang bagaimana menyajikan rencana bisnis kepada audiens, sumber modal pentura, beberapa tips presentasi dasar terdaftar bersama dengan diskusi tentang apa yang diharapkan dari evaluasi rencana. Kemudian kita akan sedikit mereview ya buku yang kemudian kita sama-sama terjemahkan lah bahasanya. Jadi di dalam buku yang telah dikasih oleh selaku dosen pengampu, kita bisa mengambil atau mereview kelebihan dari buku ini. Yang pertama, buku ini menurut pemateri sendiri atau pemantik sendiri, bahwasanya buku ini sangatlah bagus untuk mahasiswa ya, atau sangat membantu terlebih untuk pengusaha pemula agar tahu bagaimana kemudian cara meningkatkan usahanya, gimana caranya untuk dia belajar dari dasar dan seterusnya, sehingga buku ini kemudian menjadi salah satu yang kita sama-sama rekomendasikan ya bagi teman-teman semua yang kemudian ingin menjadi pengusaha yang hebat. Maka bacalah tips-tips yang digunakan di dalam buku ini. Kemudian kelebihan lainnya kita bisa melihat dari tampilan yang kemudian dihadirkan oleh penulis, bahwasanya di buku ini terdapat seperti gambar, kemudian tabel yang mendukung penyajian materi ya, sehingga orang-orang yang membaca ataupun melihat buku ini tidak terlalu cepat bosan lah sembari dia membaca, karena ada beberapa foto, kemudian ada beberapa gambar yang bisa menarik perhatian kita. Kemudian kekurangan dari buku ini menurut pemateri sendiri, bahwasanya yang pertama cover buku yang tidak menarik menurut kami, karena masih biasa. Teman-teman semua bisa melihatnya dari cover awal yang buku tersebut tampilannya sangatlah sederhana gitu, sehingga orang yang kemudian melihat buku ini, mungkin ini ada sebagian orang yang tidak ingin memegangnya apalagi membacanya karena tampilannya yang sangat sederhana. Kemudian buku ini juga terlalu banyak pembahasan dalam setiap babnya, apalagi dengan menggunakan bahasa Inggris ya, yang notabene mahasiswa ilmu Al-Quran dan Tafsir tidak terlalu mahir di dalam bahasa Inggris, sehingga dengan buku yang bernuansa atau berbahasa Inggris ini membutuhkan waktu yang sangat ekstra untuk kita sama-sama artikan dan lain sebagainya. Jadi sekilas saja yang mungkin dapat kami sampaikan dari bab 16, kemudian penyampaian tadi yang udah saya paparkan isi dari bab 16 dan kelebihan kemudian kekurangan dari buku ini. Saya Radika Putra mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang telah menyempatkan diri untuk kemudian melihat video sekaligus mendengarkan video ini. Dan saya juga mengucapkan permohonan maaf sekiranya apabila penyampaian saya kurang mengena di hati teman-teman semua. Kemudian selaku dosen pengampu, saya mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena yang namanya manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan dan kehilafannya. Al-insanu makanul khata' wan nisyan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa. Sekian, assalamualaikum.